Ya, berikut ini video sebelumnya waktu pemasangan saklar pengaman motor Honda Matic. Walaupun sebenarnya saklar ini sudah hampir selesai, tinggal dipasang tombol saklar doang, tapi aku masih lanjut ke berikutnya. Salam sejahtera untuk para penonton, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Ini sudah bisa untuk diterapkan tombol saklar, tapi sebenarnya aku mau tombol saklar untuk dua pengaman ini dikontrol hanya satu tombol kayak gitu. Jadi meringkas yang semula dari dua tombol jadi satu tombol doang. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya, walaupun sebenarnya di video sebelumnya itu sudah hampir cukup sih kalau mau pasang dua tombol. Nah, sekarang gimana supaya dua pengaman tadi yang tentang klakson hidup sama yang motor nggak bisa nyala itu hanya dengan satu tombol. Tombolnya nanti akan kutaruh di bawah jok sini. Ingat, hanya satu tombol, bukan dua tombol ya, dari dua kabel tadi. Nah, dua pengaman yang tadi ku maksud, nah yang dari kabel warna kuning itu pengaman untuk klakson menyala, dan yang kabel warna hijau itu pengaman untuk motor supaya nggak bisa hidup. Jadi nanti ketika saklarnya diaktifkan, kabel warna kuning terhubung dan klakson hidup, tapi kabel warna hijau terputus dan motor nggak bisa nyala, kayak gitu. Sebelum aku lanjut ke pemasangan, mungkin alangkah baiknya aku akan menunjukkan kepada kalian wiring diagram atau diagram kabel untuk modifikasi saklar pengaman di motor aku ini dengan gambar sebagai berikut. Ya, gambar yang Anda lihat ini adalah gambar dari kelistrikan standar motor Honda Matic, khususnya Honda Beat, di mana dari aki menuju ke sekring dan diteruskan ke kabel merah menuju ke kunci kontak, dan outputnya akan menuju ke kabel warna hitam dan dicabangkan diteruskan ke saklar klakson. Output dari saklar klakson akan diteruskan ke kabel hijau muda untuk dihubungkan ke pin positif klakson. Dan dari pin negatif klakson diteruskan ke kabel hijau tua menuju ke masa atau kabel negatif aki. Nah, untuk perangkat kelistrikan pengapian itu salah satu kabelnya menuju ke standar samping dan diteruskan ke kabel hijau menuju ke masa juga. Aku melakukan pemasangan saklar pengaman sepeda motor dan merombak listrikannya menjadi seperti ini. Ya, terlihat mungkinnya ada semacam perubahan di situ. Anda lihat sendiri, mulai dari kunci kontak itu ada kabel warna hitam, aku jumper kabel dan ku pasang semacam saklar pengaman untuk klakson, dan outputnya ku teruskan ke kabel positif klakson. Ya, begitupun juga dengan perangkat kelistrikan pengapian, di mana output dari kabel standar samping aku potong, lalu ku buat kabel dan ku pasang saklar pengapian, lalu ku sambung lagi ke kabel satunya menuju ke masa. Ya, rangkaian tadi dengan menggunakan dua saklar sebenarnya sudah cukup kalau mau cara yang lebih simpel, seperti yang di video sebelumnya. Namun di video sebelumnya aku sengaja tidak memasang saklar karena sebenarnya aku ingin dua fungsi pengaman tadi yang klakson sama nyala mesin dikendalikan hanya dengan satu saklar, di mana alur kelistrikannya akan menjadi seperti berikut ini. Untuk bisa menerapkan rangkaian seperti pada gambar ini, aku butuh dua alat tambahan, yaitu relay 5 kaki dan dioda penyara. Dan pemasangannya pun akan menjadi seperti ini. Relay ini akan dijadikan saklar elektronik yang menghubungkan kabel kelistrikan pengapian ke masa, dan kabel-kabel tersebut akan dihubungkan ke relay pin 30 dan pin 87A. Terbalik pun nggak masalah sih. Ya, dua pin relay sudah terpasang, tinggal 3 pin lagi. Nah, pin 85 akan dihubungkan ke masa, dan pin 86 dihubungkan ke kabel yang berasal dari output saklar pengaman klakson, serta pin 87 tidak dihubungkan ke apapun. Dari rangkaian tersebut, cara kerjanya akan jadi seperti ini. Saat saklar pengaman tidak diaktifkan, pin 86 tidak ada suplai arus listrik yang mengakibatkan pin 30 akan terhubung ke pin 87A yang terus menghubungkan kabel kelistrikan pengapian ke masa. Namun, ketika saklar pengaman diaktifkan dan pin 86 mendapat suplai arus listrik dari kunci kontak melalui saklar pengaman tadi, pin 30 yang semula terhubung ke pin 87A akan berganti terhubung ke pin 87 yang mengakibatkan terputusnya jalur kabel pin 30 ke 87A yang akhirnya membuat perangkat kelistrikan pengapian terputus arusnya ke masa, yang endingnya membuat motor jadi tidak bisa menyala mesinnya.
Jadi, satu saklar pengaman klakson tadi, jika diaktifkan dan kontak on, baik disengaja maupun dibobol paksa, selain klakson langsung berbunyi, relay 5 kaki tadi akan aktif dan memutuskan aliran listrik perangkat kelistrikan pengapian ke massa. Oh iya, ada satu hal lagi, yaitu di bagian sini wajib dipasang dioda penyearah, karena jika tidak, saat motor sedang dikendarai dan tombol klakson ditekan, aliran listriknya akan mengalir ke relay juga yang dapat berakibat motor mati mesin mendadak. Untuk menghindari hal tersebut, dioda harus dipasang di sini agar relay aktif hanya saat saklar pengaman klakson diaktifkan dan aliran listrik yang bersumber dari tombol klakson tidak dialirkan ke relay. Oke, demikian gambaran mengenai rangkaian ini, dan aku akan langsung mengimplementasikan rangkaian ini di motor beat injeksi ini. Ini relay 5 kaki yang kubilang tadi. Untuk pin-pin yang ada di sini, pin 30 dan pin 87A akan kuhubungkan ke kabel panjang warna hijau itu. Pin 85 akan kusambung ke massa, dan pin 86 akan kuhubungkan ke output saklar pengaman klakson, serta pin 87 tidak kuhubungkan ke apapun. Ya, tapi sebelumnya, aku mengurus kabel kuning ini terlebih dahulu. Aku harus menandai kabel kuning mana yang terhubung ke klakson, karena kabel itu merupakan kabel output, dan hal ini penting kutandai karena berkaitan dengan pemasangan ke pin 86 relay dan pemasangan dioda. Oke, aku akan mencari ini kabel yang menuju ke klakson dan kabel mana yang menjadi sambungan dari kabel klakson ini. Aku coba hubungkan ke multimeter. Ya, terhubung. Berarti kabel yang sebelah kanan itu ya. Nah, aku tandai dulu kabel yang menuju ke klakson ini. Dan siap. Kabel ini aku pasang ke saklar motor, saklar pengaman. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pemasangan saklar pengaman klakson. Sekarang aku akan memasang relay ini, dan aku pun sudah menyesuaikan dengan soket relaynya, dimana hanya pin 87 yang tidak kupakai. Kabel yang terhubung ke pin 87A dan pin 30 aku hubungkan ke kabel warna hijau ini masing-masing kabel. Ini yang kabel menuju ke pin 85 itu akan kuhubungkan ke massa melalui rangka di sini. Di sini lebih tepatnya. Biar rapi aku pasang semacam pin baut nih. Tunggu bentar. Oh ya, jangan lupa dikencangkan ya. Tadi aku nggak sempat ngerekam pada saat mengencangkan bautnya. Ini posisi dimana aku memasang semacam pin konektor untuk yang kabel warna hijau menuju relay. Tapi mohon maaf, nggak sempat terekam secara khusus. Pokoknya hasil jadinya bakal seperti ini. Ya, biar rapi gitu kan. Biar terhindar juga dari konslet dan semacamnya gitu. Ya, ini ngomong-ngomong pin yang kupakai itu pin soket yang seperti ini. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Gimana bilangnya? Pokoknya pin ini yang kupakai untuk memasang ya kabel hijau ini ke pin 30 dan pin 87 ini. Jadi bisa dicolok ke sini kayak gini nih. Gitu. Aku pun masangnya nggak sama antara sisi satu dan sisi yang lain. Jadi seandainya aku nggak mau pasang ini ke relay, aku cukup langsung pasang dan motor bisa nyala seperti sedia kala gitu kan. Oke, sekarang ini aku pasang lagi. Langsung ku coba starter. Ini relay belum berfungsi tapi motor masih bisa menyala loh.
sekarang tinggal kabel output dari saklar aku hubungkan ke pin 86 karena saklar ini mengalir arus positif. Yang pin 85 kan sudah dihubung ke masa, tinggal yang pin 86 dihubungkan ke output saklar klakson. Makanya dari itu sempat ku cari output kabel yang menuju ke klakson, dan kabel ini akan ku kikis, ku ambil timahnya dan ku sambung ke kabel pin 86 ini. Kembali dites sekali lagi. Kalau saklar pengaman ini kuaktifkan, maka motor mati. Tapi dari sini mulai berisik ya klaksonnya. Coba aku cabut dulu kabel klaksonnya menuju ke masa. Oke, saklar pengaman ini berhasil untuk mematikan kendaraan. Ya, motor nggak bisa nyala seberapa besar usahaku melakukannya. Saklar pengaman ku nonaktifkan kembali. Lalu, ya, motor menyala seperti sedia kala. Ya, Anda mungkin ingat kalau di sebelumnya aku menyinggung soal pemasangan dioda di bagian sini. Itu bukan tanpa sebab, nanti akan aku ilustrasikan kenapa harus pakai dioda. Seandainya kalau misalkan klakson hidup, entah karena kabel pemanjangan dari sini, entah dihidupkan dari sini atau dihidupkan dari tombol klakson, aku tekan, lah mesinnya ternyata mati. Lah masa iya kalau misalkan klakson ditekan motornya langsung mati mendadak, kan nggak etis gitu kan. Nah, maka dari itu dioda dipasang agar arus listrik yang mengalir dari saklar klakson, yang dari tombol klakson maksudnya, bukan dari tombol pengaman, itu tidak mengalir ke relay. Oke, sekarang aku akan memasang dioda untuk output dari kabel saklar yang menuju ke klakson. Ya, kabel kuning ini itu kabel output dari saklar klakson, dan dari kabel yang setelah menuju ke relay itu akan kupasang dioda seperti di gambar ini ya. Jadi dioda kupasang setelah jumper daripada output saklar ke relay ini tadi. Aku akan coba untuk pasang di sini. Ini dioda penyarah yang aku bilang tadi. Untuk jenisnya itu dioda 6A10 mic ya, seperti yang tertulis di situ sih. Aku pasang di sebelah situ. Tapi aku harus tes dulu untuk dioda ini bagus atau enggak. Cara ngetesnya begini. Seperti yang dilihat di video ini, aku siapkan di bagian resistansi. Oke, ini nyala. Nah, ada bagian yang bergaris ya, itu kupasang negatif, dan bagian yang tidak bergaris kupasang di positif. Kalau tidak menyala ya memang seperti itulah dioda, namanya juga penyarah. Sekarang kubalik, harusnya dioda itu berjalan kalau seperti ini. Ini nggak bisa dibolak-balik, memang tujuannya memang digunakan untuk penyarah. Jadi yang bergaris ini yang nantinya akan ditaruh langsung ke output ke arah klakson. Bagian sini ku potong karena itu bagian yang menuju langsung ke klakson. Ini ku kikis. Tapi sebelumnya dikasih pengaman dulu ya, terutama untuk bagian yang menyambung ke relay itu tadi. Nah, bagian yang ku pegang ini akan ditaruh di dioda yang ada garisnya. Ini ku buat kayak gini. Ini ada garis. Yang tidak bergaris ditaruh di input. Nah, terus yang bergaris ini aku taruh di output. Yang bergaris itu pokoknya yang menuju ke klakson langsung.
Jadi yang ujung dari kabel warna kuning ini yang ditaruh ke klakson itu yang ditaruh ke dioda. Ya, ini akan ku coba tes lagi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari tombol klakson tidak mematikan mesin, tapi dari sini mesin mati ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Aku akan coba pasang klaksonnya lagi supaya benar-benar nyata gimana hasil dari rangkaian ini. Nah, klakson nyala kan, tapi motor masih nyala. Dari sini klaksonnya nyala, tapi mesinnya mati. Jadi dua pengaman tadi dikendalikan oleh satu tombol. Dari sini sih seharusnya sudah selesai. Sekarang aku tinggal merapikan saja rangkaian ini. Oke, dari sini aku akan mengilustrasikan gimana sih fungsi dari tombol pengaman ini. Nah, seandainya motor ku parkirkan dan pengaman ku on, lalu motor ku tinggal parkir, katakanlah seperti itu ya. Nah, seandainya ada kontaknya di on, entah itu dari kunci kontak atau kalau misalkan motor dibobol paksa sampai kunci kontak terbobol dan kontak on, maka klakson langsung nyala dan motor nggak bisa menyala seperti biasa. Cuman aku nggak mau ilustrasi lebih banyak daripada berisik. Kira-kira seperti itu. Jadi harus dinonaktifkan dulu pengaman ini, baru motor berfungsi seperti sedia kala. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Ya, kurang lebih seperti itulah rangkaian kelistrikan untuk tombol pengaman pada sepeda motor ini. Kalau aku munculkan gambarnya akan jadi seperti ini. Kayaknya aku melupakan sesuatu ya, terutama di kabel bagian sini. Ini kalau Anda perhatikan kabel ini sifatnya kabel mati, maksudnya itu kabel yang enggak dipasang soket. Kalau kabel bagian sini tidak aku pasang soket, maka nanti akan menyulitkan pihak mekanik bengkel ketika motor ini mau diservis. Bagian sini harus ku rangkai ulang dulu kayaknya. Soket yang kupasang soket tembaga model kayak gitu, jadi apa adanya aja lah, karena aku cuma punya ini. Seandainya aku punya soket yang plastik itu mungkin lebih bagus lagi sih sebenarnya. Itu kulipat kayak gitu, nanti kupasang lagi biar nanti ketika mau servis ya tinggal cabut, terus bagian bodinya bisa dilepas kayak gitu. Ini dirapikan lagi biar nggak konsleting. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pemasangan saklar pengaman motor Honda Matic ini. Anda boleh pilih mau pakai dua saklar seperti di video sebelumnya, atau mau pakai satu saklar dengan rangkaian seperti yang tadi aku tunjukkan di awal-awal atau di pertengahan video. Semua itu bebas, tergantung di Anda. Yang jelas ketika Anda mengerjakan ini, Anda benar-benar harus hati-hati karena ini sudah berkaitan dengan kelistrikan. Bayangkan kalau sampai terjadi konsleting dan minimal kalau sekringnya putus. Waduh, kalau sampai sekringnya putus motor nggak bisa hidup loh, walaupun harga sekringnya tidak seberapa. Itu sampai aku buka ya bagian aki itu karena sekringnya sempat putus waktu saya pengerjaan. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, jadi untuk sekarang sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jadi salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.